Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. It is such an honor for me, but first thing first, I wanna say shalom. Aduh, Bapak Ibu dan Saudara, kurang semangat. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, haleluya. First thing first, I wanna say thank you for this opportunity untuk gereja ini, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Sony, dan Ibu Yudi, dan semua jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada seorang anak muda biasa untuk melayani Tuhan yang luar biasa. Amin. And I was so grateful to be here. Nanti saya akan cerita kenapa saya tiba-tiba ada di Nusa Tenggara Timur. Suddenly happened. And it is such an honor for me to serve here. Ini adalah sebuah kehormatan yang sangat-sangat terhormat bagi saya untuk bisa melayani di tempat ini. Amin. Tetapi sama seperti pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin disayang oleh Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Catherine Kristiani, asal saya Kota Bandung, Jawa Barat. Pertama kali Tuhan memberikan sebuah pelayanan itu memang di kota Jakarta. Tetapi hari ini saya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Nanti tanggal 30 Maret saya harus lanjut lagi penginjilan ke Bangkok, Thailand, dan beberapa negara lainnya di mana kekristenan hanya 0,1%. Doakan saya supaya hari ini saya datang ke sini bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai keluarga. Amin. Whatever you want to call me, just call me. Saya sering dipanggil sebagai evangelis, pastor, kakak, mentor, cece, apapun itu. Tetapi jangan panggil saya tante atau ibu karena saya masih muda. Hari ini saya berusia 25 tahun. Dan izinkan saya bercerita mengapa saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, tepatnya menjadi seorang penginjil atau rasul yang kita sering baca di dalam Alkitab. 4 tahun yang lalu Tuhan memanggil saya ketika saya sudah lulus S1 bidang agribisnis peternakan. Lalu karena panggilan dan pemilihan Tuhan atas hidup saya melanjutkan studi S2 di bidang teologi di bawah pengembalaan Bapak Rubin Adi Abraham. Jadi Ketua Sinode kita, Gereja Bethel Indonesia, itulah Bapak rohani saya. Dan saya sudah lulus S2 Teologi 2024 yang lalu. Tapi itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, itu hanyalah sebuah contoh bahwa seorang hamba Tuhan pun harus memiliki spirit of excellence. Amin. Ada 4 fase di dalam kehidupan saya yang ingin saya bagikan. Dan saya berharap suara saya akan mumpuni sampai akhirnya, karena mungkin jadwal yang padat sehingga suara saya agak seperti ini. Seringkali ketika saya berkhotbah saya suka menyanyi, tapi hari ini saya takut ketika saya menyanyi malaikat turun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Fase yang pertama adalah ketika saya belum ada di dalam dunia ini. Saat itu Papa dan Mama divonis oleh 4 dokter kandungan ternama di Bandung dan juga di Jakarta. Bapak dan Ibu, dokter itu berkata, Bapak dan Ibu ini sangat sulit sekali untuk mempunyai keturunan. Sudah sangat, sudah sulit, sudah sekali Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mempunyai keturunan. Tetapi saat itu Papa dan Mama tetap berdoa dan sampai pada akhirnya Mama diizinkan Tuhan untuk mengandung. Tetapi singkat cerita, janin yang ada di dalam kandungannya ketika dicek di dalam USG harus digugurkan. Lalu dokter memberikan obat untuk menggugurkan janin itu. Tetapi Papa dan Mama memilih untuk tetap melanjutkan, sedangkan dokter berkata hanya akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kalau tetap dilanjutkan masa kehamilannya akan gugur sebelum waktunya atau prematur, dan yang kedua adalah akan lahir dalam kondisi yang tidak normal atau cacat. Tetapi 29 September tahun 2000 seorang Catherine Kristiani tetap lahir. Yeremia 1, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ingin
jelaskan dan saya percaya bahwa Yeremia 1 ayat 5 mengatakan bahwa sebelum Allah membentuk kita dalam rahim ibu kita, Ia telah mengenal kita. Sebelum Allah mengeluarkan kita dari kandungan ibu kita, Ia telah menguduskan kita. Betul? Supaya apa? Kita semua masuk ke dalam sebuah rancangannya yang sempurna. There is no coincidence in God. Tidak ada yang namanya sebuah kebetulan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan terutama anak-anak muda yang mungkin sering bertanya, untuk apa Tuhan menciptakan saya dalam dunia ini? Tanyalah kepada penciptamu, dan saya yakin dengan iman saya, tidak ada satupun dari kita yang diciptakan karena sebuah kebetulan. Sama seperti yang Yeremia 1 ayat 5 katakan. Lalu fase yang kedua adalah ketika usia saya 7 tahun, ketika saya masih bersekolah di sekolah dasar. Saat itu saya bersekolah di BPK Penabur. Lalu tiba-tiba ketika semua orang sedang belajar, guru sedang mengajar, Tuhan memberikan saya sebuah vision, di mana ribuan orang mengangkat tangannya dan disertai dengan cahaya yang berkilau-kilauan emas. Saya bertanya kepada teman-teman sekeliling saya, apakah kamu melihat apa yang saya lihat? Tidak ada satupun dari mereka yang melihat, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengerti, termasuk guru-guru saya, atas apa yang telah saya lihat. Tetapi saya ingin loncat dulu ke fase ketiga dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya berusia 13 tahun, teenagers. Ya, saat itu saya lahir baru di dalam Kristus. Saya masuk kamar saya bersujud, I bow down, and I say to the Lord, Lord, I gave all my life to you. Please use my life for your glory. Kenapa saat 13 tahun itu saya baru lahir baru? Karena satu hal yang ingin saya tekankan, seseorang yang sudah beragama Kristen atau bahkan lahir dalam sebuah keluarga yang menganut agama Kristen tidak menjamin seseorang itu bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, apalagi melayani Tuhan dengan motivasi hati yang benar, tulus, dan murni bagi Tuhan. Seseorang harus dilahirkan baru dalam Kristus, mengalami perubahan hidup. Karena apa? Kekristenan bukan tentang agama, it's not about religion, but it's about when we follow Christ. It's about our life follow Jesus' life. Ini tentang bagaimana kehidupan kita mengikuti Kristus. Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib every day. And then we can follow Jesus. Di usia 13 tahun itu saya baru sadar ternyata selama ini saya hanya ke gereja untuk apa? Untuk sebuah rutinitas karena takut dimarahin. Di usia 13 tahun itu, papa dan mama diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah goncangan secara ekonomi yang akhirnya mempengaruhi hubungan. Jadi secara tidak langsung saya harus menggantikan posisi papa sebagai tulang punggung keluarga. Saat itu saya punya hobi untuk memelihara hewan, salah satunya dogi atau puppies. Jadi saat itu saya berjualan hewan, tetapi karena keluarga kami terbatas secara ekonomi, kami tidak memiliki karyawan, maka kami bekerja sama sebelum saya sekolah dan setelah saya pulang sekolah, kami harus mencuci kandang di depan rumah kami, di depan selokan. Saat itu saya berpikir, Lord, apa yang harus saya lakukan ke depannya? Karena seolah-olah saya tidak punya masa depan, seolah-olah semuanya terjadi begitu saja. Di tahun yang sama, kedua orang tua saya digoncang secara ekonomi dan yang mempengaruhi hubungan di dalam keluarga. Lalu setiap hari selama 10 tahun, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mencuci kandang dan saya berdoa satu kalimat yang tidak pernah saya ubah sampai hari ini. Tuhan, pakai hidup saya. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya hidup, punya diri saya, punya masa depan saya yang saya bisa berikan bagi Tuhan. Please use me. 10 tahun. Dulu tidak ada satu orang pun yang percaya sama saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya ini selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya saya diberikan kesempatan untuk menjadi guru agama di sekolah luar biasa Wiataguna, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya melayani 7 orang, 4 orang diantaranya tunanetra, 3 orang diantaranya low vision. Sampai pada akhirnya 1 orang dari mereka disembuhkan Tuhan dan sampai hari ini menjadi anak rohani saya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, saya pergi dari rumah, naik motor, bawa gitar, bawa makanan.
Dari doa awal, doa pembuka, sampai doa akhir, doa penutup saya kerjakan. Dan saya tidak tahu apakah 7 orang itu mendengar atau tidur karena matanya sebagian mereka merem. Merem. Di sini bahasanya betul, tertutup, merem. Tetapi barang siapa setia dalam perkara kecil, betul? Sama Tuhan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Lalu fase yang terakhir adalah fase yang keempat di usia saya 21 tahun. Di situ Tuhan memanggil dan memilih saya ketika saya telah mencapai keseluruhan dalam hidup saya, termasuk usaha yang saya rintis, berjualan hewan itu cukup sukses. Kuliah saya lulus dan saya ingin melanjutkan sebagai seorang dokter hewan spesialis. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, Catherine, apakah kamu mau menjadi seorang penjala manusia? And I said yes to God. When I said yes to God, like the world against me, termasuk keluarga saya. Sehingga pada satu kali, papa, mama saya dan adik saya punya satu adik laki-laki, lebih muda 3 tahun. Kami berantem di rumah, kami baku hantam, kami mengalami kekerasan di dalam rumah kami sendiri. Lalu sampai pada satu momen, karena saya sudah naik pitam, Papa, saya ambil pisau dan bilang, Papa, kalau Papa mau bunuh saya saya. Lalu saya pergi dari rumah, pindah ke Jakarta. So, I will start my ministry from Jakarta. Saya memulai pelayanan saya di Jakarta. Di Jakarta saya ngapain, Bapak Ibu dan Saudara? Belum berhenti sampai situ proses Tuhan. Like the world against me, saya menjadi seorang cleaning service di salah satu gereja kecil di Jakarta. Beberapa waktu. Lalu setelah itu, ada momen di mana gembala memanggil pendeta untuk berkhotbah, lalu pendeta itu tidak bisa hadir. Lalu gembala ini bilang, ya sudah Catherine, kamu kesaksian saja bagaimana Tuhan membawamu sampai ke sini. Lalu saya kesaksian, tiba-tiba lawatan dan urapan Tuhan terjadi, di mana jemaat yang tadinya hanya diam bisa menangis di tempat itu. Tadinya jemaat yang tidak bersuka cita tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, dan Roh Kudus melawat tempat itu. Lalu setelah itu, karena terjadi hal itu, gembala saya mempercayakan saya lebih banyak hal lagi. Sampai tiba satu kali, seorang bupati dari Kabupaten Biak Numfor, Papua telepon kepada gembala saya. Bapak, saya membutuhkan seorang wanita, tetapi harus orang muda, untuk bisa melakukan KKR besar di Papua selama 7 hari. Jaringan doa nasional. Lalu tanpa pikir panjang saya berangkat ke Papua. Di situ saya terus bertanya sama Tuhan, why is it happen to me? Kenapa? Karena selama ini saya merasakan bahwa saya ini adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang selalu membela keluarga, seorang anak yang selalu berjuang untuk keluarga, dan banyak hal saya pertanyakan kepada Tuhan, why is it happen to me, Lord? Ketika saya di Papua. Lalu tiba-tiba hari yang ketiga ketika KKR terus berjalan, malam hari Tuhan berkata, coba Catherine kamu lihat ke atas. Tiba-tiba ketika saya melihat ke langit, ada satu bintang yang bercahaya sangat terang, lebih terang daripada bintang-bintang lainnya. Lalu Tuhan berkata jelas di dalam hati saya, ketika kamu memilih untuk hidup bersama-sama dengan aku, ketika kamu memutuskan untuk tidak meninggalkan hadiratku, maka kamu akan menjadi seperti bintang itu yang selalu bercahaya sekalipun di tengah kegelapan. Saat itu saya mengerti, karena saat itu saya berharap keluarga mendukung, betul? Paling sulit ketika momen di mana kita merasa sendiri dan kita diserang oleh keluarga. Paling sulit adalah menerima momen ketika kita sendiri dan tidak ada pembelaan dari keluarga. Tetapi saat itu Tuhan mengajarkan satu hal kepada saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa kamu andalkan selain daripada aku, yaitu Tuhan yang memiliki kehidupanmu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sejak saat itu, Tuhan memberikan banyak janji, terutama tentang revival will happen from east to west. Kebangunan rohani akan terjadi dari timur ke barat. Coba nanti Bapak Ibu dan Saudara baca Yehezkiel 47, bagaimana nanti Tuhan akan membawa sebuah gelombang kebangunan rohani terakhir Asia Tenggara yang akan bangkit bagi Kristus.
Karena seluruh penjuru dunia sudah merasakan itu. Dan sudah semuanya terjadi kecuali Asia Tenggara yang memimpin. Karena seringkali Asia Tenggara dianggap sebagai bangsa-bangsa atau negara-negara yang terbelakang oleh negara-negara maju lainnya. Dan kita harus bangkit. Revival will happen from east to west. Pembangunan rohani akan terjadi dari timur ke barat. Dan saat itu Papua adalah timurnya Indonesia. Dan Indonesia adalah timurnya dunia. Dan saya percaya hari ini Tuhan mendengar semua seruan doa kita. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, ketika dia memanggil, maka dia adalah pribadi yang setia yang akan menggenapi setiap panggilannya dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ketika saya di Bali, saya ketemu dengan Pak Agustistio, Kepala Bank Indonesia NTT, Nusa Tenggara Timur, periode 2024-2025. Lalu beliau bertanya, Catherine, apakah kamu pernah ke NTT? Belum Bapak, tapi saya punya hati untuk Indonesia Timur termasuk NTT. Lalu singkat cerita, hari ini saya berada di tempat ini untuk membangkitkan orang-orang Timur dan untuk membawa kebangunan rohani. Supaya apa? Kebangunan rohani terjadi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Amin. 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 Hari ini saya berdiri di tempat Bapak, Ibu, dan Saudara di depan setiap orang yang rindu untuk Nusa Tenggara Timur bangkit bagi Kristus. Not just for Indonesia but NTT for the nations. Amin. Amin. Tidak lupa sampai situ nanti Mei saya akan mengirim satu orang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk membantu pelayanan saya di Bandung. Dan supaya apa? Supaya saya tetap balik lagi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Amin. Dan hari ini saya datang dengan papa saya. Papa boleh berdiri? Kasih tepuk tangan. Satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya, Papa, dan Mama juga beserta dengan adik satu keluarga besar kami sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Ketika kita setia, ketika kita mementingkan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan, maka Tuhan pun akan mementingkan apa yang menjadi kepentingannya kita. So don't worry, sama seperti temanya hari ini apa? Tahun ini faster, deeper, wider, and nothing is impossible. Ini adalah sebuah tema yang saya punya juga, tetapi beda kata-katanya. Kalau saya living under God's reign, karena saya tahu dunia ini semakin sulit, maka kita tidak bisa hidup di bawah sistem dunia, tetapi kita harus hidup di bawah sistem kerajaan sorga. Nothing is impossible with God. Amen. We pray. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga, pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap jemaat-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu berikan kepada jemaat pagi hari ini adalah isi hatinya Tuhan. Bukan logika manusia, bukan pemikiran manusia, tetapi semuanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Di mana salib Kristus ditinggikan, maka Engkau akan menarik semua orang untuk datang kepadamu. 9 karunia Roh Kudus aktif di tempat ini untuk menyembuhkan, memulihkan, membebaskan yang terbelenggu, dan semuanya Tuhan untuk memberikan nubuat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Roh Kudus Engkau ambil alih dan ajari kami untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu, dan apa yang ingin Engkau sampaikan lewat bibir lidah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu semua di balik salib-Mu. Hanya Kristus yang ada. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ada satu klip video yang ingin saya tampilkan sebelum firman Tuhan saya sampaikan, supaya Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan memakai hidup orang biasa menjadi alatnya dari tahun 2022 sampai 2024 awal. Please enjoy the video. Ada satu titik dalam kehidupan saya merasa tidak hidup. Ya, tidak menghidupi hidup yang sesungguhnya. Sekalipun saya sudah menjadi seorang yang beragama Kristen sejak lahir, ternyata agama tidaklah membuat saya mengerti, apalagi mengasihi dan memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Latar belakang keluarga dan masa lalu yang tidak mudah terpaksa membuat saya menjadi seorang yang harus berjuang keras.
karena sejak usia 13 tahun, saya sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Sebenarnya di momen itu, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan menyerahkan diri dan hidup saya untuk menjadi alat bagi kerajaan surga. Namun tetap saja, ada hal di mana saya ingin melakukan apa yang dunia tawarkan, yaitu mengejar uang dan kesuksesan. Saya pikir saya akan menjadi bahagia dan bisa membuktikan diri kepada semua orang bahwa saya seorang Catherine Kristiani yang berhasil. Tapi setelah semuanya tercapai, saya malah begitu depresi, kehilangan arah, karena sadar ternyata semuanya itu tidak memiliki tujuan dan tidak berarti. Saya telah menjalani hidup tanpa Tuhan. Saya telah berjuang keluar dari kesengsaraan dan pergumulan, mengikuti mimpi yang saya miliki. Tetapi akhirnya Tuhan mengingatkan saya kalau semua hal itu adalah kesia-siaan. Saya menyadari hidup ini bukan tentang diri saya lagi, apalagi tentang impian saya. Barulah di usia 21 menjelang 22 tahun, saya benar-benar menjalani panggilannya. Panggilannya Tuhan yang sangat spesifik. Berbagai proses yang dilewati sangatlah tidak mudah, termasuk memilih meninggalkan segala sesuatu untuk berjalan menggenapi mimpinya Tuhan. Mimpinya Tuhan itu menjadi visi dalam hidup saya yang kini saya jalani dan terus membawa saya menghidupi hidup yang sesungguhnya. Saya tidak lagi merasa hancur dan hilang pengharapan, karena saya tahu saya sudah mendapatkan hidup yang sebenarnya. Dan saya bercita-cita untuk membawa hidup itu kepada orang lain. Sekalipun kehilangan banyak hal, tapi saya tidak kehilangan Yesus. Saya juga yakin visi hidup saya akan membawa kehidupan ke semua bangsa. Bukan hanya semua kota, bukan hanya semua pulau, tetapi semua bangsa. Sadari kita telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk bangkit bagi generasi. Kita yang akan melanjutkan gerakan yang sudah ada, supaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya bisa menangkap kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan adalah melakukan sebuah gerakan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Semuanya untuk Yesus dan untuk Injil, karena saya percaya Dia yang memanggil kita adalah pribadi yang setia. Dia juga yang akan menggenapi. Revival from generation to generation starts now. Ya, itu Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan lakukan dari ketika saya menjawab iya pada panggilan Tuhan. Nanti di belakang ada sisa 25 buku. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mau membeli buku itu tentang bagaimana, ada 3 buku sebenarnya, tetapi ada beberapa sudah habis, tetapi yang sisa ini tinggal yang tentang kesembuhan dan tentang bagaimana Tuhan membawa saya sampai di titik ini, kesaksian hidup. Yang ketiga yang Roh Kudus, hidup supernatural bersama Roh Kudus itu sudah habis. Nanti mungkin next time ketika saya berada di sini lagi bisa. Penjualan buku ini dipakai untuk biaya misi, karena saya tidak hanya pergi ketika ada undangan, tetapi saya pergi kemana Tuhan suruh, karena kita adalah seorang hamba. Betul Bapak Ibu dan Saudara? Dan nanti mungkin kalau Bapak Ibu dan Saudara mau cek media sosial, semuanya ada, ketik saja Catherine Kristiani, ada lagu sama seperti yang Ibu Gembala sudah ngomong, yang saya buat sendiri untuk menemani kita saat teduh dan berbagai khotbah yang ada di dalam semua media sosial. Karena generasi ini membutuhkan media sosial untuk dipenuhi sebagai kebenaran, sebagai Injil, sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran bagi generasi ini ya. Kita mulai sama-sama. Hari ini saya ingin membawa tema tentang seni berserah.
Katakan bersama saya, seni berserah. 1, 2, 3. Seni berserah. Ada dua kalimat yang menjadi kalimat pembuka yang perlu Bapak, Ibu, dan Saudara ingat-ingat. Kalimat yang pertama adalah perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang memulai hidupnya, pelayanannya, bisnisnya, karirnya, dan semuanya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika di tengah perjalanan banyak sekali proses yang terjadi sehingga hanya sedikit orang yang mengakhiri hidupnya hanya bersama dengan Tuhan. Karena banyak orang yang menyerah, bukan berserah, tetapi menyerah di tengah jalan. Kalimat yang kedua adalah pengabdian kita kepada Tuhan, hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Pengabdian berbicara tentang apa? Semua hal yang kita lakukan untuk Kristus. Semua hal yang kita berikan bagi Kristus. Dan pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Karena banyak orang yang berpikir ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan harapannya, yang tidak sesuai dengan doanya, orang itu berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mengasihinya lagi. Betul? Tetapi kita perlu berpikir bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena proses di dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang sudah jatuh ke dalam dosa, berubah semakin hari semakin sempurna sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Karena kita semua sudah dilahirkan dan dikandung di dalam dosa. Oleh karena itu proses yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita apa? Semakin mengenal Kristus. Nanti saya akan bahas apa arti dari mengenal sesungguhnya yang Alkitab maksudkan. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Satu kalimat yang sangat merema dalam kehidupan saya, fight the good fight of faith. Sama-sama kita katakan, fight the good fight of faith. Di dalam Alkitab, kita sama-sama buka 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru dijelaskan, not just fight the good fight of faith, but bertandinglah in the true faith. Bertandinglah dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu iman yang benar? Betul? Kalau Alkitab berkata ada iman yang benar, maka saya yakin akan ada kebalikannya, yaitu iman yang salah. Dan ketika saya merenungkan, Tuhan, apa maksudnya iman yang benar? Dan Tuhan menjawab, Catherine, iman yang benar adalah iman yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang selalu berkata, Tuhan, aku akan melayani Tuhan kalau Tuhan menjawab doaku. Betul? Tuhan, aku akan datang ke gereja kalau setidaknya Tuhan melunasi hutang-hutangku. Tuhan, aku akan memberi hidupku bagimu, bagi Kristus, kalau setidaknya engkau menyembuhkan penyakit aku. Dan semuanya tentang Tuhan, aku akan titik-titik-titik, dan kalau engkau melakukan sesuatu untuk aku.
Semuanya tentang transaksional, semuanya tentang bagaimana kita yang menjadi Tuhan, not God, be God in our life. Tetapi hari ini saya ingin katakan iman yang benar adalah iman yang selalu berkata, Tuhan, aku akan melayani Tuhan sekalipun. Hari ini aku belum melihat apa yang menjadi janji-janjimu tergenapi. Tuhan, aku akan terus mengasihi Tuhan sekalipun hari ini apa yang aku doakan, apa yang aku harapkan, dan semua hal yang aku impikan di dalam Tuhan belum semuanya terjadi. Tetapi aku tahu, aku mengasihi Tuhan bukan karena apa yang Engkau berikan, tetapi aku mengasihi Tuhan karena pribadimu saja yang menjadi satu-satunya harta di dalam hidupku. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan teman-teman saya menciptakan lagu yang bunyinya seperti ini. Saya berdoa supaya suara saya tidak terlalu serak. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun semua tak sesuai harapku, sekalipun semua tak sesuai inginku, namun ku percaya janjimu. Rancanganmu sempurna bagiku, rancanganmu terindah bagiku. Sekalipun Bapak Ibu dan Saudara, semua hal like the world against us, tetapi maukah kita berkata, aku tetap percaya Engkau Tuhan yang memegang kendali dalam hidupku. Aku tetap percaya Engkau Tuhan yang mengasihi aku tanpa syarat. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Coba kita sama-sama buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mungkin saya ingin Bapak Ibu dan Saudara nanti kita bergantian bacanya ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sudah ketemu? Kita baca, saya yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara yang genap. Oke? 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita sekali lagi yang kompak ya. 1, 2, 3. Kata beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung itu berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi kita sudah baca satu perikop yang berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang, yang seringkali menggambarkan tentang kehidupan kita yang hanya memanfaatkan Tuhan untuk apa? Untuk kita mendapatkan hidup kita yang kita pikir, kita rasa itu benar. Tetapi ketika semuanya terjadi, anak yang ada di perikop ini, yang diceritakan di perikop ini, mengalami sebuah proses yang akhirnya membuat dia harus pulang lagi ke rumah bapaknya. Tetapi dengan kesadaran penuh, betul? Dengan kesadaran penuh, dengan sebuah tahu diri yang belum dia miliki sebelumnya. Seringkali di dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan berbagai proses terjadi supaya apa? Kita tahu diri di hadapan Bapa. Kita tahu diri bahwa pengenalan kita yang akan membawa kita berjalan jauh bersama dengan Dia. Saat kita mengalami proses, kita mengenal Dia karena apa? Kita mengalami Dia secara pribadi. Dan ketika kita mengalami proses, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kalimat yang kedua sebagai awal pembukaan khotbah, bahwa kita yakin kasihnya tidak berubah, sama seperti yang anak bungsu ini alami. Bapaknya malah lari duluan ketika melihat dia ada di luar. Itu nanti kalau Bapak, Ibu, dan Saudara baca, itu ada namanya tradisi kesasah, di mana sebenarnya anak ini telah mencoreng keluarganya, tetapi bapaknya ini tidak mau anaknya ini direndahkan. Makanya bapaknya ini lari keluar, mengangkat jubahnya, yang artinya adalah meninggalkan semua kehormatannya untuk mencapai anak ini, supaya anak ini tetap diterima sebagai anak yang utuh dan tidak direndahkan oleh masyarakat. Karena kalau bapaknya ini tidak lari, maka ada satu momen masyarakat sudah berkumpul memecahkan beling-beling seperti itu untuk apa? Menandakan bahwa anak ini adalah anak yang telah mencoreng martabat keluarganya. Tetapi Bapak ini sama seperti Bapak kita yang ada di dalam sorga, yang tidak pernah sekalipun menolak kita apapun yang sudah kita lakukan terhadap Dia. Nah, yang ingin saya bahas adalah Efesus 3 ayat 14-21. Bagaimana supaya kita yakin akan kasihnya Tuhan dan kita mengenal Dia, supaya kita mengakhiri hidup ini finishing well. Efesus 3 ayat 14-21. Sudah ketemu? Saya bacakan ya, Bapak, Ibu, dan Saudara buka, saya bacakan. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam
batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini disampaikan oleh seorang Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang Saulus. Ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhannya, dengan penciptanya, hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan dia katakan di sini supaya kita semua berakar, berdasar, memahami dan mengenal kasih Kristus yang sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kenapa ada seorang pribadi yang begitu mengasihi kita sehingga apa? Dia lahir ke dunia ini bukan untuk kita yang mendapatkan hidup, tetapi dia lahir untuk melepaskan hidupnya bagi kita semua. Meninggalkan seluruh haknya dan rela mati sampai mati di atas kayu salib untuk kita semua. Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan seperti itu. Kenapa? Paulus berkata supaya kita mengerti betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Karena ketika kita yakin akan kasih Kristus, maka itulah yang akan membuat kita mengabdi kepada Dia. Menjadi seorang Kristen yang bukan hanya sekedar agama, tetapi kita membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita. Hanya satu Tuhan yang ada di dalam dunia ini, di seluruh agama manapun, yang memberikan nyawanya bagi jemaatnya, bagi pengikutnya. Amin. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita tahu, if we worship the living God, why kita nggak mau memberikan seluruh hidup kita sungguh-sungguh bagi Dia? Ketika saya datang ke tempat ini, Tuhan berkata jelas, Kupang people must be won for Christ by Kupang people. East Nusa Tenggara people must be won for Christ by East Nusa Tenggara people. Yang artinya adalah orang-orang Kupang, orang-orang Nusa Tenggara Timur harus dimenangkan bagi Kristus oleh orang-orang Kupang itu sendiri, oleh orang Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Karena saya dan semua hamba-hamba Tuhan lain yang berasal dari kota lain hanyalah utusan Tuhan untuk apa? Membangkitkan Nusa Tenggara Timur. Saya tahu di Nusa Tenggara Timur kota Kristen, betul? Kekristenan banyak. Tetapi kenapa yang seharusnya Kristus hidup tetapi menjadi tidak hidup? Yang seharusnya pemulihan terjadi, yang seharusnya seseorang bisa radikal bagi Kristus, tetapi malah banyak orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Because NTT, East Nusa Tenggara Timur, need revival from Jesus. Kebangunan rohani berbicara tentang bagaimana kita tahu diri di hadapan Allah. Kebangunan rohani berbicara tentang bagaimana kita tahu bahwa ada seseorang yang mengasihi kita tanpa syarat, dan seharusnya kasihnya itu membuat kita sadar dan membuat kita bertobat untuk tidak menghidupi hidup kita yang lama. Sama seperti yang Paulus katakan, supaya apa? Kita berakar, berdasar, memahami dan mengenal. Saya akan bahas 4 fase ini ya. Sama-sama katakan bersama saya, berakar. 1, 2, 3. Berakar. Berakar berbicara tentang agriculture, pertanian. Bagaimana sebuah pohon atau tanaman berakar kuat? Kalau ada dari Bapak Ibu dan Saudara yang di sini suka bertani, maka Bapak Ibu dan Saudara akan tahu pohon atau tanaman akan berakar kuat di musim kering, kemarau. Betul? Atau di dalam musim yang tidak ada air. Akar itu harus berjuang mencapai sebuah kedalaman tertentu supaya bisa melangsungkan kehidupannya. Begitu juga dengan hidup kita. Seringkali Tuhan mengizinkan musim-musim padang gurun dalam kehidupan kita,
Supaya apa? Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mencapai sebuah kedalaman tertentu. Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa melewati proses untuk berakar di dalam Tuhan, berdasar di dalam Tuhan, memahami kasih Tuhan, dan yang terakhir barulah kita bisa mengenal Tuhan. Ketika Tuhan memproses hidup kita, seolah-olah kita berputar dalam padang gurun. Ketika Tuhan memproses hidup kita, seolah-olah apa yang kita lakukan kok gini-gini aja, seperti tidak ada penyertaannya. Tetapi kalau kita renungkan, bukankah di padang gurun orang-orang Israel mengalami banyak mujizat Tuhan? Bukankah di padang gurun orang-orang Israel mengalami kebesarannya Tuhan? Dan seringkali kita saja yang tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di balik semuanya yang terjadi. Tapi satu hal, buat semua momen proses yang ada untuk membuat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, pakai lutut kita untuk apa? Mengenal Tuhan. Masuk ke dalaman tertentu. Amin. Amin. Masuk ke keintiman. Kedalaman itu berbicara tentang intimacy with our Creator. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk membuat kita masuk ke sorga, tetapi untuk memulihkan hubungan yang tadinya rusak, dipulihkan supaya kita bisa berkomunikasi, yang artinya mendapatkan sebuah kedalaman yang tidak bisa didapatkan karena dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani-nya catah, yang artinya gagal mencapai tujuan. Dalam bahasa Yunani perjanjian baru berbicara tentang hamartia, di mana seseorang meleset dari target atau sasaran. Oleh karena itu Kristus Yesus harus mati bagi kita. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Nyawa ganti nyawa. Untuk kita semua dipulihkan hubungannya. Amin. Fase yang kedua berbicara tentang berdasar. Katakan bersama saya berdasar. 1, 2, 3. Berdasar. Berdasar berbicara tentang arsitektur. Betul? Bangunan. Bagaimana supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Silahkan dibuka. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini berbicara tentang bagaimana supaya kita memiliki sebuah hidup yang kokoh di dalam Tuhan. Alias bagaimana kita menjadi seorang pelaku firman. Ada ayat pendukung lainnya yang berkata seperti ini. Tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain yang sudah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Tetapi orang-orang dapat memilih untuk membangun di atas dasar itu dengan bahan apa? Emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, jerami. It's our choice. It's our decision. Ini adalah keputusan kita. Kita tahu Yesus sudah menyelesaikan bagiannya. Maukah hari ini kita menyelesaikan bagian kita menjadi seorang pelaku firman yang mengasihi Dia, yang lahir dari hati yang mengasihi Dia. Amin. Fase yang ketiga berbicara tentang memahami. Kita sama-sama katakan memahami. 1, 2, 3. Memahami. Perjanjian baru berasal dari kata Yunani. Memahami berasal dari satu kata Yunani, yaitu kata labosi. Yang artinya bukan hanya sekedar tahu, tetapi menjadikannya milik sendiri. We own that things. Kita menjadikan itu milik sendiri, yang artinya kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, kita bukan hanya tahu tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, tetapi kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya harta yang paling berharga yang kita miliki. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana supaya kita menjadikan Kristus satu-satunya yang kita miliki?
Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah banyak hal di mana saya ingin katakan, saya membayar harga untuk mengikut Kristus. Saya ditawari berbagai hal kemewahan, termasuk pasangan hidup yang menawarkan banyak hal. Tetapi ketika Kristus menjadi satu-satunya harta dalam hidup saya, hati saya tidak terpaut kepada hal yang menjadi tawaran dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya meninggalkan semuanya. Tetapi tidak semua orang dipanggil sama seperti saya ya. Tidak semua orang dipanggil sama seperti saya. Tetapi hari ini saya ingin kesaksian. Saya adalah orang muda yang punya cita-cita, tujuan, dan semua hal sama seperti orang-orang muda lainnya. Tetapi hari ini, I decided to follow Jesus because I know Tuhan Yesus adalah satu-satunya harta yang saya miliki, yang akan saya bawa sampai nanti saya meninggalkan dunia ini. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang terakhir tentang mengenal, sama-sama katakan bersama saya, mengenal. 1, 2, 3, mengenal. Mengenal sama berasal dari satu kata Yunani yaitu ginosko. Tetapi arti dari mengenal yang Alkitab maksudkan terutama di dalam kitab Efesus ini bukan hanya sekedar mengenal. Saya mengenal Bapak Sony, saya mengenal Ibu Yudi. Bukan, tetapi tentang bagaimana kita mengetahui secara pribadi yang adalah mengalami. Karena seringkali kita terlewat untuk mengatakan ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Tetapi ayat 20 adalah ayat yang dihasilkan dari ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kita berakar, berproses di dalam Tuhan, berdasar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memahami Tuhan, menjadikan Kristus satu-satunya harta, dan yang terakhir baru mengenal, baru kita bisa mengalami ayat 20. Mengenal berbicara mengalami Tuhan. Sebagai contoh, we know we have God name Jehovah Jireh. Betul? Kita tahu Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Tetapi bagaimana seseorang mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupannya? Tuhan akan mengizinkan orang tersebut mengalami proses yang tidak mengenakan, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya kecuali Jehovah Jireh. Tuhan akan mengizinkan seseorang mengalami sebuah proses di mana tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya keluar dari kekurangannya, tetapi hanya ada Jireh, penyedia, sang sumber penyedia itu yang akan datang di dalam hidupnya yang bernama Yesus Kristus. Hari ini saya ingin katakan, seberapa banyak harta, seberapa banyak pengetahuan, seberapa banyak hal yang kita sudah capai. Izinkan saya katakan, Yesus satu-satunya harta yang kita miliki. Amin, amin. Di mana hati kita berada, disitulah hati kita akan melekat. Betul? Saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara fokus sama Yesus. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hari ini saya bisa berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan karena saya dari keluarga kaya, bukan karena saya punya banyak uang, tetapi karena saya punya Yesus yang sanggup membawa saya dari satu kemustahilan kepada kemustahilan berikutnya. Yang sanggup membawa saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin, amin. Saya tidak memberitakan tentang Yesus yang tidak ada buktinya. Saya memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan saya yang hidup. Amin. Jehovah Rafa, sama. Bagaimana seseorang mengalami Jehovah Rafa? Ketika dokter semua sudah angkat tangan. Ketika asuransi pun sudah tidak bisa membayar. Ketika tidak ada satupun keluarga yang bisa membantu. Makanya dia hanya bisa memakai lututnya untuk berseru, Abah, please heal me. Tuhan, sembuhkan aku. Jehovah Rafa datang. Ketika apa? Kita berseru kepada dia. Dan akhirnya kita mengenal. Ayub katakan, hari ini aku tahu bukan dari kata orang saja, tetapi aku sendiri mengalami dan melihat Engkau secara langsung. Amin. Hari ini Tuhan mengasihi kita semua. Maukah kita membuka hati dan diri kita untuk Roh Kudus yang bekerja, mengubah kita,
mengubah paradigma kita, karena pertobatan berbicara tentang perubahan pola pikir yang seharusnya disertai dengan metamorfosa, perubahan gaya hidup. Ketika kita berubah secara cara pikir, maka cara hidup kita pun berubah. 30, 60, dan 100 kali lipat, izinkan saya jelaskan ya. 30 kali lipat bukan berbicara bagaimana kita menabur 2000 lalu kita dapat 30 kali lipat. Begitu juga dengan 60 dan 100 kali lipat. 30 kali lipat dalam angka Ibrani, semua angka di dalam Ibrani itu ada artinya. Itu berbicara bagaimana Tuhan mendidik kita. Oke, bagaimana kita berakar di dalam Tuhan, mengetahui tentang seluruh firman. Lalu ketika kita sudah dididik, maka kita berubah cara pikirnya. Kita masuk ke dalam proses 60 kali lipat, berbuah 60 kali lipat. Yaitu berbicara tentang bagaimana kita rela. Setelah kita dididik, kita rela menderita bagi Kristus, itu 60 kali lipat. Bukan berbicara soal pemberian saja, oke? Tetapi berbicara bagaimana kita rela memberikan seluruh yang kita miliki, hidup kita untuk Tuhan. Dan 100 kali lipat berbicara tentang bagaimana hidup kita menjadi teladan. Karena Kristus yang hidup di dalam diri kita, Galatia 2 ayat 20. Kalau berbicara hanya soal pemberian uang, Tuhan tidak membutuhkan uang kita karena dunia ini Dia yang punya. Tetapi bagaimana 100 kali lipat adalah tentang kita menjadi teladan bagi banyak orang. Karena apa? Kristus hidup di dalam diri kita. Kita bukan hanya rela memberi uang, tetapi kita rela memberikan kehidupan kita sama seperti Kristus rela memberikan hidupnya bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika hati kita tidak melekat kepada harta, maka kita akan mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Hanya itu yang Tuhan mau. Tetapi banyak dari kita yang tidak bisa melakukannya. Karena apa? Hati kita melekat kepada hal lain yang dunia ini miliki, yang dunia ini tawarkan. Kita sama-sama hari ini datang kepada kasih yang mula-mula ya. Bagaimana hidup kita diubahkan di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat di dalam Tuhan. Dan Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berhutang. Ketika kita memberi, Dia tidak pernah berhutang. Ketika kita rela, Dia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya bahas tentang seorang Paulus. Dia mengatakan seperti ini. Tidak usah dibuka, saya bacakan aja. Roma 7 ayat 15 sampai 23, dia berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat. Dia berkata seperti itu. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa di dalam aku. Yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan untuk melakukan sesuatu yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lalu apa? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dia katakan bukan aku tetapi dosa. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita sama-sama baca Roma 5 ayat 17 yang tadi saya katakan. Kalau demikian, betul? Kita sama-sama baca Roma 7 ayat 17. Coba Roma 7 ayat 17.
Oke, 1, 2, 3. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Hari ini saya ingin katakan, tidak ada satupun dari kita yang bisa melawan dosa. Betul? Karena Paulus pun berkata, aku tahu apa yang baik, tetapi kenapa yang aku lakukan selalu yang tidak baik atau yang jahat. Tetapi kabar baiknya, Yesus sudah melakukan dan menyelesaikan semua hutang dosa yang kita miliki. Dosa berbicara tentang hutang, nanti saya akan jelaskan next time tentang hutang yang harus ditebus, tetapi Yesus sudah menebusnya dengan darahnya yang mahal. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan satu pewahyuan yang begitu luar biasa. Bagaimana seseorang bisa lepas dari dosa, bukan karena kekuatannya, bukan karena berpuasa, bukan karena berjuang melawan, tetapi karena rest in God. Ayat terakhir, Mazmur 46 ayat 15. Mazmur 46 ayat 11. Maaf. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata diam di sini ketika saya saat teduh, saya mendapatkan kata diam di sini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Rafa, yang sama artinya dengan Jehovah Rafa. Oke? Yang artinya adalah berhenti berusaha, menyebabkan diri sendiri melepaskan, dengan rela menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kendalinya, berserah kepada Tuhan, mengendur, menjadi lemah, santai, tidak aktif atau diam. Kita harus melakukan upaya untuk dapat diam dan menghilangkan gangguan, karena ketika kita tidak bisa berdiam di dalam Tuhan, maka pikiran kita disibukkan oleh hal-hal lain, dan dosa berbicara tentang pola pikir yang salah. Betul? Ketika kita punya kerinduan untuk lepas dari dosa, kita yakin akan kasih Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan berakar, berdasar, memahami dan mengenal, tetapi kita perlu diam di dalam Tuhan. Yang artinya menyerah kepada Dia dan berserah. Itu adalah tindakan iman yang aktif. Tindakan nyata yang pasif, tetapi tindakan iman yang aktif. Seseorang akan ditolong oleh dokter misalnya ketika orang itu diam, tenang. Tetapi kebanyakan dari kita hari-hari ini, kita sibuk. Betul? Tuhan, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu, tanpa kita bertanya dulu, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk aku berikan? Apa yang Tuhan mau untuk aku perbuat? Diamlah, Alkitab berkata, dan ketahuilah. Saat kita diam, kita mengetahui Dia secara pribadi, yang artinya adalah mengenal Dia. Bahwa akulah Allah yang memegang kendali dalam hidupmu. Betul? Alkitab yang berkata seperti itu. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan seringkali ada lagu yang suka kita nyanyikan. Ketika ku hadapi kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Terus apa? Ku tahu ku tak mampu, tapi ku paksakan. Betul kan? Ku tahu ku tak mampu, tapi ku berjuang sampai ku menyerah sendiri. Sampai serak Bapak dan Saudara. Tetapi lagu ini mengatakan, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Hanya Dia, Bapak Ibu dan Saudara, tempat jawaban kita. Hari ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu dan Saudara alami. Tapi maukah kita belajar untuk diam di dalam hadirat Tuhan? Maukah kita belajar untuk menenangkan badai pikiran kita? Untuk rest in His presence. Untuk rest di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Langkah kita tidak salah lagi. Sumbu yang pudar nyalanya tidak Dia padamkan.
dan buluh yang terkulai tidak dia patahkan. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar seruan dan doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Ya, saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara nanti buka hatimu terhadap pekerjaannya, terhadap Roh Kudusnya, supaya dia memimpin kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita, sakit penyakit, hutang pihutang, apapun itu, dia adalah tempat jawaban kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, boleh? 2 tahun yang lalu saya divonis oleh dokter kena autoimun yang menyerang syaraf tepi, dan tiba-tiba suddenly happen, I cannot walk. Saya tidak bisa berjalan. Tetapi saya tahu kekuatan saya bukan berdasarkan diri saya. Kekuatan saya bukan berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya miliki, tetapi kekuatan saya berasal daripada Tuhan. Hari ini saya berdiri di depan Bapak, Ibu, dan Saudara. Satu kemustahilan demi kemustahilan, satu kemuliaan demi kemuliaan, satu musim kehidupan demi satu musim kehidupan, di mana Tuhan adalah tempat jawabanku. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara mau mengalami Dia, mengenal Dia, dan rest di dalam hadiratnya, kita tundukkan kepala, kita nyanyi di dalam hadirat Allah, tidak lihat kiri kanan, tetapi rindukan Dia sebagai seorang pribadi. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang benar. Tidak ada serangan balik dalam bentuk apapun. Semuanya disucikan, dikuduskan di dalam nama Kristus Yesus. Turunlah sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba bersyukur punya Allah seperti Engkau. Jemaat di sini bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hari ini kami berbalik kepada kasih yang semula, supaya kami tahu bahwa hanya Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi harta kami, satu-satunya pribadi yang kami kasihi. Dalam nama Kristus Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan, terjadilah hutang pihutang yang dilunasi, diberikan jalan keluar oleh Kristus. Mulai hari ini tidak ada roh kegagalan, tidak ada stagnasi, tetapi semuanya hikmat yang berasal daripada surga turun atas semua jemaat ini. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, dan semua hal yang mustahil menjadi mungkin bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan tidak ada satupun yang terlalu mustahil bagimu, ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Kristus Yesus, Roh Kudus bekerja lebih dan lebih lagi. Dimateraikan, turunlah kerajaanmu, datanglah kehendakmu di dalam kehidupan kami, sama seperti di sorga. In the name of Jesus, we pray and we say Amen. Haleluya.